Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul dengan membangun aplikasi RS Ibu dan Anak berbasis mobile. Yang pertama ada Afrizal Dwi Muharam, yang kedua ada Iko Reviansyah, yang ketiga ada Muhammad Toriksan, yang keempat ada Reza Anzar, dan kelima ada Salman Nafarisi, dan terakhir saya sendiri Wisnu Cahaya Utama. Selanjutnya pembahasan kali ini adalah yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, terus ada tujuan penelitian, dan keempat mengapa aplikasi RS Ibu dan Anak berbasis web mobile. Yang kelima ada fitur unggulan aplikasi RS Ibu dan Anak. Yang keenam ada cara menggunakan aplikasi RS Ibu dan Anak. Dan ketujuh ada keuntungan menggunakan aplikasi RS Ibu dan Anak. Yang kedelapan ada wireframe. Yang kesembilan ada kesimpulan. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama ada kebutuhan aksesibilitas dan kenyamanan. Yang kedua ada pertumbuhan popularitas ibu dan anak. Dan ketiga ada komunikasi dan pemantauan yang efektif. Yang keempat ada peningkatan kualitas perawatan. Yang kelima ada pengelolaan data yang efisien. Nah, di sini selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada aksesibilitas terbatas. Banyak ibu dan anak yang kesulitan mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemeriksaan rutin, konsultasi medis atau perawatan yang diperlukan. Yang kedua ada kurangnya informasi yang mudah diakses. Banyak ibu dan anak membutuhkan informasi kesehatan yang akurat dan terkini, tetapi sulit untuk mendapatkannya. Nah, di sini informasi yang tidak jelas atau tidak terverifikasi dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Yang ketiga ada pemantauan kesehatan yang tidak efektif. Pemantauan kesehatan ibu dan anak secara teratur sangat penting, terutama untuk mengidentifikasikan masalah kesehatan sejak dini. Nah, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada ibu dan anak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Yang kedua, memberikan informasi kesehatan yang akurat. Tujuan dari aplikasi ini adalah menyediakan informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya bagi ibu dan anak. Yang ketiga, memfasilitasi pemantauan kesehatan yang efektif. Yang keempat, melengkapi nilai UAS mata pelajaran mobile program. Selanjutnya, mengapa aplikasi RS Ibu dan Anak berbasis mobile? Aplikasi RS Ibu dan Anak berbasis mobile sangat penting karena memberikan kemudahan akses bagi para ibu dan anak. Dalam mencari layanan kesehatan, tidak perlu lagi mengantri dari rumah sakit atau menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan aplikasi ini, Anda dapat menghemat waktu dan tenaga serta menghindari kerumunan orang dari rumah sakit. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan yang akan mempermudah pengguna dalam mencari informasi kesehatan dan membuat janji temu dengan dokter spesialis anak atau dokter spesialis kandungan. Selanjutnya di sini ada fitur unggulan aplikasi rumah sakit ibu dan anak. Aplikasi rumah sakit ibu dan anak berbasis mobile dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan yang akan mempermudah pengguna dalam mengakses layanan kesehatan. Salah satunya adalah fitur pencarian dokter spesialis anak atau dokter kandungan terdekat dari lokasi Anda. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan informasi kesehatan yang berguna untuk para ibu dan anak, seperti artikel kesehatan, tips kesehatan, serta jadwal imunisasi anak. Dan fitur-fitur tersebut, Anda dapat dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan dan merencanakan perawatan kesehatan keluarga Anda dengan lebih baik. Cara menggunakan aplikasi rumah sakit ibu dan anak. Menggunakan aplikasi rumah sakit ibu dan anak sangat mudah dan simpel. Pertama, unduh aplikasi ini dari toko aplikasi di smartphone Anda. Setelah itu, buka aplikasi dan masuk ke dalam akun yang telah Anda daftarkan. Anda dapat langsung mencari dokter spesialis anak atau dokter kandungan terdekat dengan memasukkan lokasi Anda atau nama dokter yang dicari. Selain itu, Anda juga dapat
membaca artikel kesehatan atau melihat jadwal imunisasi anak di aplikasi ini. Keuntungan menggunakan aplikasi rumah sakit ibu dan anak ini adalah ada banyak keuntungan yang dapat Anda dapatkan dengan menggunakan aplikasi ini. Pertama, Anda dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu datang ke rumah sakit secara fisik. Kedua, Anda dapat memperoleh informasi kesehatan yang berguna untuk Anda dan keluarga. Ketiga, Anda dapat membuat janji temu dengan dokter spesialis anak atau dokter kandungan dengan mudah dan cepat tanpa perlu mengantri di rumah sakit. Keempat, aplikasi ini sangat aman dan terpercaya karena dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih. Oke, selanjutnya di sini bagian wireframe. Jadi seperti ini tampilan untuk wireframe home. Yang pertama di sini terdapat menu-menu yang bisa diklik oleh pengguna. Kemudian terdapat promo menarik dengan menggunakan carousel. Kemudian di bawahnya ada layanan unggulan. Kemudian di sebelahnya di sini ada tampilan wireframe untuk produk yang paling dicari. Terdapat kategori produk. Kemudian terdapat artikel dan juga terdapat tampilan dokter kami. Selanjutnya di sini tampilan rekomendasi dokter. Di sini akan ada foto dan juga nama-nama dokter yang tersedia dan juga harga-harganya. Kemudian di sini terdapat yang bulat-bulat ini terdapat kategori untuk dokter sesuai dengan spesialisasinya. Selanjutnya di sebelahnya juga sama ada tampilan untuk belanja sesuai dengan kategori. Next. Kemudian di sini juga terdapat tampilan cari spesialis yang mana nanti terdapat kategori-kategori spesialis yang tersedia. Yang di tengah ini tampilan untuk rumah sakit di sekitar, nanti akan muncul tampilan rumah sakit beserta info lokasinya. Selanjutnya untuk yang terakhir di sini ada bagian menu lainnya, terdapat langganan konsultasi, alamat tersimpan, pusat bantuan, pengaturan aplikasi, dan juga metode pembayaran. Kami akan mendemonstrasikan bagian tampilan aplikasinya menggunakan framework 7. Oke, di sini jadi di bagian home terdapat menu-menu yang bisa diklik oleh pengguna. Yang pertama ada menu chat dengan dokter, toko kesehatan, donasi, cari rumah sakit, layanan bidan, layanan home lab, langganan, dan juga lihat semua. Kemudian di bawahnya terdapat promo menarik berbagai RS. Jadi di sini terdapat carousel yang bisa dikunjungi oleh pengguna. Selanjutnya di bawahnya juga terdapat artikel. Nah, jadi selanjutnya di sini kita masuk ke bagian chat dengan dokter, akan dilanjutkan oleh teman saya, Saman. Baik, di sini ada chat dengan dokter. Di sini ada nama dokter dan foto dokter, dan juga ada chat sekarang. Dan juga jika dilihat di bawahnya, ada yang offline. Nah, maksud dari itu, yang chat sekarang itu dokter yang sedang online, sedangkan yang offline itu dokter yang sedang offline atau tidak praktek. Setelah itu di toko kesehatan. Toko kesehatan ini menyediakan berbagai susu untuk keperluan ibu dan anak, vitamin dan suplemen, obat, perawatan, kehamilan bayi, nasal care anak, dan skincare. Di sini kita melihat di produk susu. Di sini adalah berbagai macam-macam susu bayi, dari mulai dijual per box dan per kaleng. Di sini juga ada punya resep atau obat yang bisa langsung dicari. Di sini ada toko resmi, di mana kita bekerja sama atau bekerja sebagai mitra kami. Selanjutnya untuk donasi dibacakan oleh kawan saya. Ya udah. Oke, selanjutnya di sini bagian menu donasi. Nah, jadi untuk donasi ini terdapat macam-macam donasi yang bisa pengguna berikan. Bisa diklik kategori donasi ini.
Nah, jadi tampilan akan mengalihkan ke tampilan donasi ini. Jadi apabila pengguna ingin melakukan donasi, bisa klik donasi sekarang. Oke, kembali. Nah, selanjutnya untuk menu cari rumah sakit. Nah, di menu cari rumah sakit ini terdapat berbagai macam rumah sakit yang bisa pengguna cari. Yang pertama terdapat RSIA Ashifa Depok, RSIA Tambak Jakarta, RSIA Bunda Jakarta, dan lainnya. Dan untuk selengkapnya bisa diklik. Nah, di sini terdapat info rumah sakit, deskripsi rumah sakit, dan juga terdapat kontak rumah sakit yang bisa dihubungi oleh pengguna. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada layanan bidan. Di sini kita bisa berkonsultasi dengan bidan. Nah, di sini ada nama dan juga foto dan chat sekarang. Nah, di sini juga ada bidan yang sedang tidak aktif atau offline. Nah, jika kita klik chat sekarang, maka kita akan langsung berkonsultasi dengan bidan. Oke, selanjutnya ada layanan home lab. Nah, di sini kalau misalnya kita sudah tersedia layanan lokasi, maka sudah ada. Nah, di sini tidak tersedia layanan lokasi, maka di sini bisa mengubah lokasinya. Oke, selanjutnya ada langganan. Nah, di sini ada paket hemat langganan untuk berkonsultasi. Yang pertama ada Sehat Mentalku. Oke, yang kedua ada Sehat Mentalku lengkap. Dan yang ketiga ada Sehat Selalu Diamond dan ada Sehat Selalu Gold. Oke, di sini saya akan mengklik salah satu yaitu Sehat Mentalku. Oke, di sini ada menu langganan untuk paketnya. Nah, di sini cuma 76.000 per 3 bulan. Nah, di situ juga ada penjelasannya akan mendapat benefit apa saja. Oke, selanjutnya. Kesimpulannya bahwa RSCKC adalah sebuah lembaga kesehatan yang berfokus pada perawatan medis dan kesehatan ibu dan anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, RSCKC juga mengatasi beberapa masalah pada umumnya dalam akses dan pelayanan kesehatan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kata apapun yang kurang berkenan, mohon maaf dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.